Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas bagaimana kita sebagai orang tua melakukan pendampingan belajar anak di masa pandemi ini. Oke, seperti kita tahu bahwa saat ini kita masih berada pada kondisi pandemi COVID-19 di mana anak juga terbatas kegiatan di sekolah maupun di masyarakat. Nah, tetapi kita juga harus menyadari bahwa pendidikan tetap sangat penting bagi anak, baik itu pendidikan formal, pendidikan informal, maupun pendidikan non formal. Sehingga kita sebagai orang tua harus melakukan pendampingan belajar anak, baik untuk belajar mengenai kegiatan-kegiatan di sekolah ataupun melakukan kegiatan lain di luar kegiatan sekolah. Kegiatan anak baik itu di masa pandemi atau sebelum pandemi itu sama, kegiatan anak adalah kegiatan saat dia di sekolah dan juga kegiatan saat di luar sekolah. Biasanya kalau sebelum pandemi anak bersekolah sekitar pukul 6.30 sampai 12.00 ini untuk anak SD. Nah, misal anak SMP ya biasanya sampai jam 1 atau jam 2, anak SMA ya nanti misalnya bisa lebih sore lagi, ataupun nanti ada beberapa yang mengikutkan anaknya untuk kursus atau bimbingan belajar. Tapi yang di sekolah formal kita ambil rata-ratanya kalau anak di sekolah itu 6.30 sampai 12.00. Nah, kemudian kegiatan anak yang di luar sekolah, nah setelah itu otomatis anak akan berada di luar sekolah, di luar kegiatan sekolah yaitu jam 12.00 sampai 06.30 atau setelah pulang sekolah. Nah, begitu seterusnya setiap hari. Kalau biasanya untuk sekolah 5 hari kerja, 5 hari dari Senin sampai hari Jumat, begitu nggih. Jadinya di sini ada kegiatan di sekolah jam 6.30 sampai 12.00 dan juga kegiatan di luar sekolah jam 12.00 sampai 06.30. Ini kita ambil jam rata-ratanya, tapi nanti tergantung pada jenjang pendidikan anak. Nah, untuk kegiatan di luar sekolah, ini ada anak itu otomatis bersama keluarga dan juga bersama masyarakat, terutama teman-temannya. Nah, di sini memang kalau untuk anak, kalau kita lihat jamnya, otomatis anak ini akan berada di lingkungan keluarga atau masyarakat itu lebih banyak daripada di lingkungan sekolah. Ini kondisi pada saat sebelum pandemi. Tetapi pada saat pandemi, nah walaupun anak itu setiap hari, ibaratnya hampir 24 jam itu ada di rumah, tetapi sekolah kan terus berjalan, walaupun sekolah itu dilakukan secara online atau daring. Dan biasanya walaupun sekolah itu dilakukan secara online atau daring, kegiatan sekolah itu dilaksanakan di pagi hari. Nah, biasanya guru itu akan memberikan materi atau akan memberikan kegiatan pembelajaran itu di pagi hari, di rentang antara 6.30 sampai jam 12.00. Tapi untuk jenjang pendidikannya lebih tinggi, terkadang di siang hari juga ada kegiatan belajar. Jadi walaupun ini pandemi atau mungkin sebelum pandemi, mungkin ritme jamnya hampir sama. Bedanya kalau sebelum pandemi kegiatan sekolah ini ada di sekolah formal, tetapi kalau pada saat pandemi ini kegiatan pembelajaran itu dilaksanakan juga di rumah. Nah, otomatis keluarga itu lebih banyak mendampingi anak daripada anak itu didampingi oleh orang lain. Nah, sehingga kita sebagai orang tua itu juga harus selalu mendampingi anak, karena di sini kegiatan anak di masa pandemi justru lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Untuk beberapa sekolah memang anak itu ke sekolah mengambil tugas, kemudian mengumpulkan tugas, ada yang model seperti itu. Tetapi ada juga yang model full daring di rumah, jadi tugas pun dikirimkan melalui online begitu. Jadi ada tugasnya online, nanti pembelajaran juga online, sehingga di sini memang keluarga, terutama orang tua itu harus benar-benar bisa membagi waktu untuk bekerja, mengurus rumah, dan juga mendampingi anak dalam belajar. Begitu juga kegiatan anak di masyarakat. Kalau sebelum pandemi anak itu bebas bermain, tapi kalau di masa pandemi kita sebagai orang tua harus berjaga-jaga juga. Ibaratnya kita harus mendampingi anak,
membatasi kegiatan anak bermain dengan temannya, bahwa mungkin harus tetap menjaga protokol kesehatan atau tidak berkerumun terlalu lama begitu. Jadi kita sebagai orang tua tetap justru lebih banyak memantau anak gitu. Nah, di sini sebelum pandemi mungkin bisa kita saksikan kegiatan belajar di sekolah. Jadi anak itu belajar di sekolah tadi, bermain juga dengan teman-temannya, kemudian bermain bersama teman-teman ini juga lebih sering begitu ya. Jadi kegiatan anak, kalau ini kegiatan di sekolah, ini kegiatan di luar sekolah begitu. Jadi ini kegiatan yang sebelum pandemi tadi. Contoh kegiatannya seperti ini. Nah, pada saat pandemi COVID-19 ternyata kegiatan belajar pun juga ini ada yang dilakukan secara daring. Jadi siswa itu belajar secara daring atau secara online dalam memperoleh begitu kegiatan pembelajaran dari gurunya. Dan ujian pun juga dilakukan secara daring. Ini contoh kegiatan belajar daring. Kegiatan anak atau kegiatan bermain anak di saat pandemi ini, jadi kita membatasi anak untuk keluar rumah. Kita coba melakukan kegiatan-kegiatan bersama anak, bermain bersama anak. Misalnya adalah bermain puzzle. Di sini bermain puzzle selain bisa mengasah kreativitas, mengasah pola berpikir anak, ini juga kegiatan yang cukup mengasihkan. Apabila anak memang belum bisa, kita sebagai orang tua bisa bekerja sama begitu ya untuk menyusun puzzle. Selain puzzle, kita juga bisa membuat prakarya bersama anak. Nah, misalnya di sini menggunakan bahan yang ada aja di rumah, misalkan ada kertas, scrap, atau mungkin ada kertas lain yang warna-warni. Selain membuat prakarya seperti ini, bisa juga kita mengajak anak untuk menggambar, mewarnai. Jadi supaya anak itu bisa betah di rumah begitu, kita harus punya ide-ide bermain bersama anak ataupun mainan lain seperti mainan Lego. Ini juga cukup mengasihkan bagi anak. Ini kalau untuk anak kecil biasanya seperti ini. Nah, kalau untuk anak yang lebih dewasa, selain bermain, mungkin kalau untuk anak yang dewasa itu ya permainannya, kalau untuk anak SMP mungkin kita bisa ajak dia ngobrol, mengajak anak untuk melakukan kegiatan bersama kita, misalkan memasak atau menyiram bunga. Nah, itu juga kegiatan yang cukup menarik begitu. Jadi anak itu tidak hanya di depan laptop, tidak hanya di depan HP, tidak hanya bermain HP, tetapi kita memfasilitasi anak untuk bermain sesuai dengan usianya. Tapi kalau untuk anak SMA sepertinya juga di sini kalau untuk pendampingan belajar anak SMA, misalnya kegiatan di luar pembelajaran, sepertinya anak SMA lebih bisa mengontrol dia mau seperti apa, asalkan kita terus memantau apa saja kegiatan anak. Nah, yang memang agak perlu kita tuntun atau kita batasi itu adalah anak-anak kecil, anak usia SD. Kalau SMP itu ya mungkin ada yang sudah bisa mengontrol dirinya sendiri, tetapi kita sebagai orang tua juga terus memantau anak. Nah, selain itu kita juga bisa bersama-sama membaca buku anak. Nah, ini untuk yang anaknya anak-anak kecil, anak usia PAUD atau anak usia SD, mungkin kita ajak bermain seperti ini. Tapi kalau untuk anak SMP, SMA mungkin kita bisa ajak ngobrol, kita ajak kegiatan yang bersama-sama, misalnya olahraga bersama, memasak bersama, membuat kue bersama. Nah, itu cukup menarik untuk anak gitu. Sehingga selain anak juga betah di rumah, kedekatan antara orang tua dan anak itu juga terus terjalin. Nah, kita kalau kaitkan dengan ajaran taman siswa, begitu di sini ada istilahnya adalah tripusat pendidikan, di mana lingkungan keluarga adalah pusat pendidikan yang pertama dan yang terpenting. Tugasnya mendidik budi pekerti dan laku sosial. Otomatis di lingkungan keluarga inilah anak akan dididik. Jadi baik buruknya anak itu asal mulanya dari keluarga. Kemudian ada lingkungan sekolah.
Jadi kalau istilah di taman siswa itu lingkungan perguruan atau sekolah. Jadi pusat pendidikan ada 3. Yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua adalah lingkungan perguruan atau lingkungan sekolah, di mana lingkungan sekolah ini adalah pusat pendidikan yang berkewajiban mengusahakan kecerdasan pikiran dan memberi ilmu pengetahuan. Nah, di masa pandemi ini, lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah ini harusnya bekerja sama, saling berkoordinasi, karena guru yang menyiapkan materi pelajarannya, tetapi kita sebagai orang tua yang melakukan, yang mengeksekusi, sehingga kita harus berkoordinasi dengan pihak sekolah. Nah, pusat pendidikan karena ada 3, maka lingkungan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat, di mana lingkungan masyarakat ini membantu pendidikan baik yang menuju pada kecerdasan jiwa atau budi pekerti. Jadi pusat pendidikan itu ada 3, keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Untuk itu, untuk pendidikan anak kita tidak bisa menyerahkan seluruhnya pada pihak sekolah, tetapi kita juga sebagai orang tua harus mendampingi anak, apalagi di masa pandemi seperti ini, di mana kegiatan belajar itu ada di rumah. Jadi kita harus selalu berkoordinasi dengan pihak sekolah. Materi apa yang dipelajari, tugas apa yang harus dikerjakan, dikumpulkannya kapan, nah itu harus kita selalu berkoordinasi dengan pihak sekolah. Nah, ketika lingkungan tersebut berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Kemudian, kita sebagai orang tua juga harus melakukan sistem AMONG. Sistem AMONG adalah suatu sistem pendidikan yang berjiwa kekeluargaan dan bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan. Kodrat manusia adalah sebagai makhluk Tuhan. Hendaknya setiap anak berkembang dengan sewajarnya. Jadi kita walaupun di masa pandemi ini anak sekolah di rumah, tapi kita juga tidak membiarkan, tapi tidak juga mengekang. Kita tidak membebani anak. Oh, kamu harus loh belajar ini, harus selesai jam sekian. Nah, mungkin kita bisa memberikan kelonggaran waktu. Misal tugas diberikan pagi. Nah, biasa ini guru, ini kita juga berkoordinasi dengan guru. Misalnya anak diberikan tugas pagi. Nah, biasanya guru otomatis juga tidak akan langsung selesai seperti itu, tetapi mungkin terkadang guru memberikan kelonggaran waktu, mungkin sampai sore atau sampai malam. Yang terpenting kita mengajari anak untuk tugas itu dikerjakan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh guru. Nah, selain belajar di sekolah, kita juga harus membiarkan anak itu melakukan kegiatan non pembelajaran seperti bermain tadi, sehingga anak bisa berkembang dengan sewajarnya. Anak itu harus merdeka batin, pikiran, dan tenaganya. Jadi kita juga harus mengontrol anak, atau bila perlu memberikan jadwal ke anak. Oh, pagi itu kamu sekolah. Nah, nanti setelah sekolah istirahat. Setelah istirahat nanti kita bisa bermain. Misalnya kalau anak kecil ya kita ajak bermain. Tapi kalau anak yang agak besar kita ajak untuk melakukan kegiatan-kegiatan bersama. Nah, misalnya seperti tadi menyiram bunga atau membuat kue, memasak, dan yang lain-lain begitu. Jadi anak itu jangan dibebani dengan segudang kegiatan begitu, tapi kita harus memilah-milah. Nah, Ki Hajar Dewantara menempatkan jiwa merdeka sebagai sifat kodrati anak. Sistem AMONG menurut cara berlakunya disebut sistem Tutwuri Handayani. Jadi dari belakang itu memberikan dorongan. Nah, Tutwuri Handayani adalah sebagai pemimpin apabila sedang berada di belakang harus dapat mendorong dan memberi semangat. Dalam sistem ini, orientasi pendidikan pada peserta didik, jadi student center. Jadi anak yang melakukan kegiatan, melakukan pembelajaran. Nah, di sini anak yang lebih aktif, tetapi kita terus memantau, memfasilitasi seperti itu. Itu tadi untuk sistem AMONG. Jadi kita seperti kita harus mengontrol anak begitu ya, ngemong begitu. Nah, untuk kita sebagai orang tua itu kita sebagai pemimpin anak. Jadi kita memimpin anak begitu. Di ajaran Taman Siswa ada istilah trilogi kepemimpinan. Jadi kita sebagai orang tua sebisa mungkin kita bisa menerapkan trilogi kepemimpinan ini. Yang pertama adalah engarso sung tulodo. Jadi kalau di depan itu memberikan contoh. Misal kita meminta anak untuk sholat atau untuk beribadah begitu ya, kita harus memberikan contoh dulu.
kita ingin anak kita itu rajin belajar, ya kita harus memberikan contoh juga. Atau kita ingin anak itu disiplin, ya kita harus memberikan contoh yang disiplin. Nah, biasanya dengan pemberian contoh ini anak akan melihat, oh iya, orang tua saya melakukan itu, maka saya juga akan melakukannya, begitu. Kemudian ada ing madya mangun karso. Kita sebagai pemimpin itu kalau di tengah itu membersamai, memberi motivasi. Jadi, oh ini anak sudah bisa ini. Nah, kita terus membersamai. Tadi anak sudah melihat contoh kita, kemudian kita membiarkan anak mencoba melakukan, tapi kita terus mendampingi. Dan yang ketiga adalah tutwuri handayani. Tadi seperti yang ada di sistem AMO, bahwa tutwuri handayani, seorang pemimpin itu dari belakang itu mendorong. Jadi kita sebagai orang tua, pemimpin dari anak kita, itu kita mendorong anak untuk terus berkreasi, terus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu. Jadi kita pertama itu harus memberikan contoh dulu. Kita sebagai orang tua memberikan contoh. Kalau kita ingin anak kita rajin belajar, tidak sering nonton TV, maka kita juga harus memberikan contoh. Kita tidak nonton TV juga, tidak sering-sering nonton TV. Misal kita pengen anak kita tidak kecanduan HP, ya kita harus memberikan contoh. Pakai HP itu untuk yang penting-penting saja, misal untuk sekolah. Selain setelah sekolah selesai, istirahat, kita tidak pegang HP lagi, misalkan seperti itu. Nah, kita harus memberikan contoh. Jangan kita melarang tapi hanya melarang saja. Kita melarang, memberikan pengertian, tapi juga memberikan contoh. Nah, setelah kita memberi contoh, kita memberikan kesempatan anak itu untuk melakukannya. Jadi melakukan sendiri. Oh, misalnya kalau sudah selesai belajar lewat online di laptop atau di HP, istirahat. Nah, ini kita tidak pegang HP lagi. Nah, kita tetap mengontrol di samping anak itu sembari dia melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian tutwuri handayani, kita dari belakang mendorong, memberikan semangat. Misal anak itu sudah mulai bosan, sudah mulai enggak mood, nah kita memberikan semangat, memberikan dorongan, karena di masa pandemi ini juga cukup berat untuk anak. Dia tidak bisa berkegiatan di luar dengan bebas, dia tidak bisa bersekolah dengan bebas, sehingga kita terus memberikan dorongan, memberikan motivasi supaya anak itu tetap semangat belajar, semangat melakukan kegiatan yang memang sesuai dengan usia anak. Nah, sekarang bagaimana kita mendampingi anak belajar? Belajar di sini baik belajar secara formal atau belajar kegiatan pembelajaran, dan juga belajar untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain yang non pembelajaran. Kita yang pertama harus memahami gaya belajar anak. Nah, beberapa gaya belajar anak itu ada yang auditorial, di mana orang yang bertipe auditorial ini terkadang dia mudah terganggu oleh keributan, senang membaca dengan keras dan mendengarkan, dapat mengulang kembali atau menirukan nada irama, suka berdiskusi, mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat visual. Nah, kita harus tahu, oh anak saya itu auditorial, sehingga siswa yang bertipe mendengarkan dapat menerima dengan baik setiap informasi dengan mendengarkan. Jadi bercerita, kita nggak bisa memaksa dia untuk melihat, tapi mendengarkan. Oh, anak saya tipenya auditorial, berarti dia lebih suka mendengarkan. Maka kita pada saat mendampingi, ya kita misalnya ada materi pelajaran, kita coba menerangkan. Kita yang membaca, anak yang mendengarkan. Itu kalau tipe anak kita auditorial. Nah, kalau yang visual, nah di sini De Porter dan Hernaki mengemukakan bahwa orang yang bertipe visual ini memiliki ciri-ciri perilakunya rapi, lebih mudah dalam mengingat apa saja yang dilihat daripada didengar, jadi lebih banyak melihatnya, begitu ya. Mengingat dengan asosiasi visual, lebih suka membaca daripada dibacakan, dan mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal. Sejalan dengan tipe visual, siswa yang memiliki gaya belajar tipe penglihatan dapat menerima informasi dengan baik bila ia melihat langsung. Jadi kalau yang anaknya visual ini, ya berarti dia yang melihat langsung caranya. Kita nggak usah menceritakan, oh kalau bikin misalnya bikin play-doh dari tepung misalnya. Nah, kita nggak usah cerita caranya gini loh, pakai ambil tepung, campur minyak, campur warna misalnya seperti, tapi si anak melihat sendiri, pakai video atau pakai gambar di buku, oh caranya begini. Nah, itu tipe yang visual, itu harus melihat sendiri. Nah, tipe yang ketiga, tipe atau gaya belajar anak adalah kinestetik.
Ciri perilaku dari orang-orang yang bertipe kinestetik adalah selalu berorientasi pada fisik, banyak gerak, belajar melalui manipulasi dan praktek, menyukai buku-buku yang berorientasi pada alur dan isi, dan ingin melakukan segala sesuatu. Nah, di sini kalau yang kinestetik ini berarti harus gerak. Misalnya anak itu menggambar begitu ya. Dia harus gerak, mungkin dia nggak bisa diem selama 2 menit, dia habis duduk di sini geser duduknya, geser lagi duduknya. Kita harus memahami, oh ternyata anak kita itu kinestetik begitu. Jadi dia kalau belajar itu ya ada geraknya, nggak cuma diem aja. Mungkin tangannya yang gerak, kaki-kakinya yang gerak misalnya, asal itu tidak mengganggu kegiatan belajar anak, ya sudah, memang dia akan fokus kalau dia memang banyak gerak dan dia suka praktek begitu, lebih suka praktek. Selain itu juga menyukai ingin melakukan segala sesuatu. Jadi misalnya ada kegiatan cara membuat, ya kadang dia pengen membuat sendiri gitu. Misalnya ada perintah, ayo sekarang kita menggunting kertas. Nah, kadang dia pengen, aku juga mau pengen gunting. Nah, begitu. Jadi kinestetik itu lebih ke seperti dia harus banyak gerak dan suka praktek. Nah, kalau kita sudah tahu gaya belajar anak, maka kita harus memahami, karena anak itu beda-beda ya. Misalnya kita orangnya sukanya duduk anteng belajar gitu, tapi kalau anak kita kinestetik ya dia nggak bakalan anteng belajar dalam waktu yang cukup lama, dan itu kita harus memahami serta kita harus memfasilitasi. Nah, bagaimana kita memfasilitasi? Ya kita harus tahu dulu anak kita itu gaya belajarnya apa, apakah visual atau auditorial atau kinestetik. Nah, sekarang pendampingan belajar anak, bagaimana kita mendampingi anak belajar baik di masa pandemi atau yang sebelum pandemi, sebenarnya juga hampir sama. Bedanya kalau di pandemi ibaratnya tanggung jawab kita itu lebih besar begitu. Yang pertama adalah mengetahui atau jika bisa memahami materi pelajaran anak. Jadi kita mungkin sekolahnya sudah lama, misalkan SD, kita SD-nya sudah lama, mungkin materinya berbeda, tapi kita berusaha untuk mempelajari. Yaitu tadi, kita sebagai orang tua memang tanggung jawabnya lebih berat di masa pandemi ini, karena kita harus membagi waktu antara mengurus rumah, belajar, dan juga membersamai anak belajar. Kita sebagai orang tua itu di masa pandemi ini tanggung jawabnya lebih besar begitu ya. Kita sebagai orang tua tanggung jawabnya itu di masa pandemi ini lebih besar, karena kita harus bisa membagi waktu antara mengurus rumah, bekerja, dan juga mendampingi anak belajar serta berkegiatan lainnya. Nah, kita kalau mendampingi anak belajar, kita mungkin bisa setidaknya tahu, oh hari ini belajar materi ini, besok belajar materi ini, tugasnya apa saja. Kita tahu sehingga kita bisa memantau anak sudah belajar itu atau sudah melakukan mengerjakan tugas itu atau belum. Nah, jika bisa kita juga paham, jadi kita bisa mengajari anaknya, oh caranya gini misalnya begitu. Tetapi jika tidak bisa membantu belajar, bisa dengan les atau bertanya dengan tetangga atau belajar kelompok. Yang intinya jangan membebani anak. Nah, di sini mungkin untuk les yang di luar itu juga cukup mengkhawatirkan, walaupun beberapa bimbingan belajar sudah buka. Apabila kita sebagai orang tua itu masih belum pede, belum yakin bahwa di luar sana baik-baik saja, ya mungkin mencari bimbingan belajar yang secara online, atau kita belajar kelompok, anaknya belajar kelompok, nanti belajar kelompoknya juga bisa secara online, bisa nanti pertemuannya tatap mayanya bisa pakai Google Meet, bisa pakai Zoom, atau pakai video call di WhatsApp. Kemudian biasakan anak mempelajari dulu materi sebelum dia belajar. Nah, maksudnya belajar di sekolah ini, kalau sebelum pandemi ya saat belajar di sekolah, tapi saat pandemi ini, jadi misal besok gurunya besok kita mempelajari mengenai perkalian ya. Nah, makanya sebelum guru itu mengajarkan perkalian, kita meminta anak untuk mempelajari dulu. Ayo kita bareng-bareng belajar perkalian sebelum besok gurunya memberikan materi, kita belajar dulu yuk, sehingga besok kalau ada kesusahan bisa ditanyakan sama guru, misalkan seperti itu. Kemudian bersama-sama membuat aturan kegiatan sehari-hari. Nah, ini kesepakatan
kita membuat kesepakatan dengan anak untuk kegiatan sehari-hari. Misal, anak pagi bangun jam 5, kemudian beribadah, lalu mandi, lalu sarapan, kemudian sekolah. Setelah sekolah mungkin istirahat, habis itu bermain. Kalau ada tugas yang nanti dikerjakan, gitu misalnya. Nah, di masa pandemi juga harus sama, kita tetap mengontrol. Kita menyesuaikan juga dengan kegiatan kita. Misalkan kita bekerja, pekerjaan kita di pagi hari. Nah, kita mungkin tidak bisa mendampingi anak belajar, tetapi kita bisa mengganti. Jadi kita tuker, karena ini mungkin bapak ibu bekerja, nah kita belajarnya sore ya nak ya. Nanti bapak ibu akan bicara dengan bu guru atau dengan pak guru bahwa kita bisa mendampinginya belajar sore. Nah, di masa pandemi ini guru-guru akan lebih fleksibel, di mana misalnya pembelian materinya itu pagi, terkadang dikumpulkannya bisa sore atau malam. Nah, kita memanfaatkan itu, kita bilang memberikan aturan ke anak. Nah, karena bapak ibu pagi bekerja, kita tuker ya, pagi kamu mainan dulu, nanti sore setelah bapak ibu kerja kita belajar ya, misalnya seperti itu. Jadi membuat kegiatan aturan kegiatan sehari-hari. Kemudian memberikan reward jika mematuhi aturan. Nah, mungkin rewardnya itu dengan dibelikan makanan kesukaan anak, atau diberikan, minimalnya adalah diberikan pujian. Terima kasih ya nak ya, hari ini kamu sudah menepati aturan dengan baik. Terima kasih ya nak ya, hari ini kamu sudah jadi anak yang baik, yang nurut. Misalnya reward minimal adalah pemberian penghargaan secara lisan. Nah, misalkan kita ada rezeki berlebih, bolehlah anak itu dibelikan ya mungkin makanan kesukaan anak, atau yang diberikan mungkin kalau pengen berikan mainan juga dipersilahkan. Nah, itu mungkin nanti bisa kita seling-seling untuk rewardnya. Ataupun kita juga harus membuat kesepakatan hukuman jika melanggar aturan. Loh, tadi misalnya pagi harusnya bermain, sorenya belajar, tapi pagi bermain, sore bermain. Maka sebelum kita memberikan hukuman, kita harus memberikan kesepakatan dulu. Nah, kalau kamu melanggar, nanti hukumannya mau seperti apa? Jadi kita memberikan hukuman yang itu sudah disepakati kedua belah pihak. Misalnya hukumannya nanti tapi habis ini kamu nggak boleh pegang HP 1 hari atau apa begitu. Jadi kita harus membuat kesepakatan hukuman itu dengan anak apabila anak melanggar aturan. Nah, selain itu, bermain bersama teman bisa juga melibatkan anak dalam kegiatan orang tua atau mengasah keterampilan anak. Jadi di masa pandemi ini kita akan membatasi anak berinteraksi dengan orang lain, termasuk bermain dengan temannya. Nah, di sini kita juga bisa melibatkan anak dalam kegiatan orang tua. Misalnya tadi memasak, atau membuat kue, atau menyiram bunga, atau misalnya membuat prakarya yang lain. Nah, atau mengasah keterampilan anak tadi mungkin dengan cara main Lego, main puzzle, membuat prakarya dengan anak. Nah, itu juga bisa kita berikan kegiatan-kegiatan seperti itu terhadap anak, sehingga anak itu betah dan juga dia tidak stres di masa pandemi yang ini. Kemudian menciptakan suasana yang menyenangkan ketika belajar dan bermain di rumah. Jadi suasana itu harus menyenangkan dulu. Kita tidak bisa memaksa anak. Karena kita tidak bisa memaksa anak, otomatis kita tadi membuat aturan. Membuat aturan sekaligus membuat kesepakatan hukuman jika melanggar aturan, kemudian membuat kesepakatan reward jika mematuhi aturan. Nah, kalau anak belum mood, nah kita sebagai orang tua membuat anak itu mood dulu, sehingga dia akan senang ketika belajar dan bermain di rumah. Mungkin menciptakan suasana, ayo kita bareng-bareng yuk bikin ini ruangan untuk kamu belajar. Jadi ada mungkin kamar ditata rapi yang sesuai dengan keinginan anak, misalnya penempatan barang-barang. Nah, itu kan menyenangkan untuk anak belajar misalkan seperti itu. Nah, itu beberapa cara bagaimana kita mendampingi belajar anak di masa pandemi seperti ini. Nah, di masa pandemi ini memang tugas kita sebagai orang tua lebih berat, tanggung jawabnya lebih besar, karena tadi kita harus bisa membagi waktu antara bekerja, mengurus rumah, dan juga mendampingi anak belajar. Nah, kita juga harus selalu berdiskusi dengan anak
kita bisa saling cerita, saling curhat apa yang dialami anak, sehingga anak itu tidak murung, tidak bosan ketika dia belajar atau bermain di rumah. Nah, dengan apa yang kita lakukan ini, kita memang ini berat, tetapi ya itulah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Insya Allah kalau kita ikhlas menjalaninya, anak juga akan senang, kita pun senang, anak bisa belajar dan bermain di rumah dengan senang, sehingga perkembangan anak dari segi kesehatan, pendidikan itu tetap berjalan dengan baik. Baik, mungkin sekian yang bisa kita bahas mengenai pendampingan belajar anak di masa pandemi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.